Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanum Andrianingrum, NIM 18622010403. Sekarang ketemu dengan saya dengan mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Mari simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Australian Auditing Star atau AAS mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. B. American Institute of Certified Public Accountant 2002, Financial Statement Fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Fraud yang C. Fraud Pentagon Theory merupakan perkembangan dari teori fraud trigonal oleh Casey 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolfers dan Hermanson 2004. Yang D. Skouset et al. 2008 mengatakan ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dan menghasilkan laba secara keseluruhan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel menjadi referensi dalam penelitian ini. 2. Apakah yang menjadi motivasi atau isu ratio gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian, masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Research gap. Fraud Pentagon merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Casey 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson 2004. Di dalam fraud Pentagon, Crowhurst menambahkan dua elemen yaitu kompetensi dan arogansi. Fenomena menurut Crow 2011 dapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, rasionalisasi atau rationalization, kemampuan kompeten, dan arogansi. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup mengetahui motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan Lafargue dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. 4. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Metode penelitian yang digunakan adalah populasi dan sampel populasi. Dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan dan menggunakan metode purposive sampling. Kritik. Peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. 5. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Menggunakan teori agensi merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengembalian keputusan yang tepat dan terbaik atau prinsipal. Untuk prinsipal, kritik. Peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori agensi. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal dengan agen, membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham terhadap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. 6. Buatlah konsep kerangka konseptual. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan mana variabel independen, dan moderasi. Variabel implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2, variabel dependen dengan tanda Y, dan variabel moderating dengan tanda Z. Apakah hipotesis penelitiannya? H1. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fraud. H2. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H3. Target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H4. Sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H5. Keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H6. Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H7. Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H8. Frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritik. Target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. B. Sifat industri yang diproyeksikan dengan rasio perusahaan piutang dan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukuran, kritik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. A. Rancangan penelitian, populasi dan sampel. B. Definisi dan pengukuran variabel. A. Variabel dependent financial statement fraud. B. Variabel independent. 1. Stabilitas keuangan. 2. Tekanan eksternal. 3. Target keuangan. 4. Sifat industri. 5. Keefektifan pengawas. 6. Pergantian auditor. 7. Pergantian direksi. 8. Frekuensi kemunculan gambar CEO. C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling.
Kritik, penulis kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. D. Unit analisis, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018, jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan. Kritisi, peneliti tidak jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritisi, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. F. Uji kelayakan model. 1. Analisis statistik deskriptif. 2. Regensi data panel. 3. Uji hipotesis. G. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu FU 9.0. Kritisi, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. 9. Apakah simpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? A. Simpulan 1. Stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. 2. Variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. 3. Tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan Lafarge dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. B. Keterbatasan. Penelitian selanjutnya, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proksi politisi CEO untuk mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan atau metode kualitatif dengan data primer seperti kuesioner dan eksperimen agar lebih akurat dalam mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan. C. Implikasi. Bagi pengembangan ilmu penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dalam membantu proses pengembangan penelitian. Alat ukur fraud score model yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor dan di berbagai negara. Bagi investor, diharapkan supaya perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, supaya tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, diharapkan investor lebih teliti dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan serta dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alat ukur fraud score model yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.